Apa wajah kamu berjerawat dan berpori-pori besar? Step Skin menghadirkan solusinya. Proactive Acne Spot Gel. Dengan kandungan yang bermanfaat untuk menenangkan jerawat, yaitu salicylic acid, cucumber extract, aloe vera extract, dan madu. Gunakan secara rutin 2-3 kali pada malam hari, jerawat akan hilang dan wajah akan mulus. Proactive Acne Spot Gel dari Step Skin. Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat aja dan makin sukses ke depannya. Oke, kali ini tim Sekilas Cinema akan merangkum sebuah film action seru yang baru aja rilis, yang berjudul The Commando. Oke, langsung aja direbahkan badannya, dipeluk mantannya, tidak perlu dipakai headsetnya. Di awal film, kita diperlihatkan satu tim khusus kepolisian menyerang markas mafia pembuat narkoba. Tim tersebut dipimpin oleh seorang kapten yang bernama James Baker. You're all clear. Misi mereka pun berhasil dan Kapten James berhasil membuat bos mafia tersebut terpojok. Throw down your weapon! Tak ada pilihan lain selain menyerah karena bos mafia tersebut telah kehabisan peluru. James pun mendekatinya dan hendak menangkapnya. Namun tiba-tiba dengan sangat mudah James melumpuhkannya. Namun 3 anak buahnya datang dan mengingatkan untuk tidak membunuhnya karena ia memiliki cukup banyak informasi. We need him alive. Salah satu anak buah James mengatakan bahwa ada 3 korban tak bersalah dalam penyerangan tersebut. Mereka adalah 3 gadis belia yang diculik dan nantinya akan diperdagangkan. James sangat syok melihat keadaan mereka. Yuk kita lihat sebentar. Akhirnya James diberikan cuti oleh pimpinannya selama 10 hari untuk menenangkan pikiran. Ia pun pulang ke rumahnya yang terletak agak jauh dari kota. Hey, you. Hey, You'll be okay. James akhirnya sampai namun ia hanya mengatakan bahwa ini adalah cuti biasa. Lalu adegan berpindah pada malam harinya di mana mereka sedang makan malam bersama. Mereka enjoy dan santuy pada malam itu. Ini adalah sang istri yang bernama Lisa. Lalu ini si bungsu yang bernama Serafina. Dan ini si kakak yang bernama Natalie. Menurut Mimin, si kakak lebih cantik dari adiknya. Ia pun memberi kode pada adiknya agar ayah ibunya dapat berduaan. Bang, udah malam nih, rebahan yuk. Lalu adegan berpindah keesokan siangnya ke sebuah penjara dan di sana ada seorang bernama Johnny yang hari ini akan bebas. Seperti biasanya setiap adegan penjara pasti ada pertikaian. Yuk kita lihat dulu guys pertikaiannya. What the heck, man? Hey, Johnny! I heard you were getting out today. Pertikaian tidak berlangsung lama dan Johnny langsung sebat sambil menunggu kebebasannya. Ia dipenjara karena merampok sebuah bank pada 20 tahun yang lalu. Lalu kepala penjara pun memanggilnya dan memberikan surat kebebasannya. Sang kepala penjara mengingatkan Johnny agar menjadi warga yang baik.
Ia pun segera merespon. I'll always be sorry about it. You have quite the impressive. Akhirnya Johnny pun bebas. Ia langsung dijemput oleh dua anak buahnya pada sore hari itu. So nice. Oh, thanks for the word. Yeah. Johnny adalah sosok pemimpin yang dihormati oleh anak buahnya. Ketika ia tertangkap, ia tidak pernah membuka mulut tentang anggotanya yang lain. Ia rela dipenjara seorang diri sementara 3 anak buahnya tidak ia libatkan. Lalu adegan berpindah ke sebuah rumah yang tak lain adalah rumah Kapten James. Rupanya Johnny dulu menyimpan uang hasil rampokannya di rumah itu, saat rumah itu masih kosong dan belum dibeli. Johnny mencoba mengingat semua tempat di mana ia menyimpan uang itu, lalu mencatatnya, dan ia pun berpesan pada 2 anak buahnya jangan sampai ada tindak kekerasan, karena ia tidak mau berurusan lagi dengan kepolisian. Johnny memerintahkan anak buahnya untuk mulai menyelidiki besok malam. Yami, we got you. Pada malam harinya mereka mendatangi satu lagi anak buah Johnny yang kini sukses membuka bengkel mobil. Untuk sementara bengkel tersebut akan mereka jadikan markas dan Johnny pun akan tinggal di sana. Malamnya mereka ngobrol santuy dan mengutarakan rencana masing-masing apabila telah mendapat bagian dari uang rampokan. Lalu adegan berpindah keesokan malam di mana 3 anak buah Johnny sedang memantau rumah James. Orang ini bernama Dominic. Lalu kemudian ini adalah Matthew, anggota yang paling muda. Dan ini anggota yang paling tua, dia bernama Rudy. Dominic mengatakan di rumah tersebut hanya tinggal keluarga kecil dengan 2 orang putri. Namun Rudy mengingatkan bahwa Johnny tidak menginginkan tindak kekerasan. Terlebih ia baru saja bebas dari penjara. We're gonna wait until they're gone. Johnny wants it quiet. Dominic pun menurut dengan apa yang dikatakan Rudy. Lalu adegan berpindah keesokan harinya di mana James sedang sendirian di rumah dan mencuci piring. Lalu tidak berapa lama seseorang datang pada pagi hari itu dan mengetuk pintu. Rupanya dia adalah Sebastian, yaitu tetangga sekaligus teman baik James yang dekat dengan keluarganya. Pagi itu ia mengajak santuy sambil membawa Amer. James pun mengajaknya masuk, lalu singkat cerita James berbicara pada Sebastian mengenai trauma yang ia alami. Sebastian memberikan solusi untuk menghubungi psikiater yang sudah terkenal reputasinya. James pun berkata akan mencobanya dan mengatakan terima kasih. Appreciate it. Lalu pada sore harinya Johnny berpikir bagaimana caranya agar James dan keluarganya keluar dari rumah dengan durasi waktu yang agak lama. Lalu ia menghubungi sheriff kota tersebut yang adalah temannya dulu. Mereka pun langsung bertemu pada malam itu. Oh, what you doing? Oh, Mr. Policeman. Yeah, well, Johnny pun to the point kepada sheriff dan meminta bantuannya untuk dapat menahan James sementara waktu. Sheriff pun meminta imbalan 10% apabila berhasil. Johnny pun segera bereaksi. Deal. All right, welcome back. Let's make some noise. Adegan berpindah keesokan harinya di mana terlihat James sedang menghubungi psikiater yang Sebastian sarankan. Sang psikiater menyuruh James datang langsung ke kliniknya pada akhir pekan ini. Lalu tidak berselang begitu lama, petugas telah sampai dan meminta James untuk ikut dengannya ke kantor. Hello? Hey, Yeah, so how can I help you, Sheriff? Sang sheriff membuat surat penahanan palsu dan berencana akan menahan James beberapa jam saja. Namun James tidak mudah tertipu begitu saja dan menemukan kejanggalan. What the fuck? There's no judge's signature on this. Sheriff pun meminta maaf atas kesalahan tersebut dan James pun langsung ngegas. You contact my superiors, my rack, and don't waste my time. Kemudian ia menelepon Johnny dan mengatakan bahwa misinya gagal. Lalu Johnny akhirnya menyuruh ketiga anak buahnya untuk memantau setiap hari. Pada hari ketiga ternyata James keluar dan ditemani dengan istrinya akan menemui psikiater tersebut. Mereka pun terlihat senang karena akhirnya momen yang ditunggu pun tiba. Malam hari pun tiba dan waktu yang dinanti pun datang. Mereka pun menyiapkan peralatan, namun ternyata si bungsu Serafina mengajak teman-temannya untuk pesta kecil-kecilan di rumahnya. Sang kakak terlihat kurang setuju, namun teman-teman Serafina sudah datang. Pesta pun berlangsung dan terlihat di lantai atas Natalie sangat terganggu. Akhirnya ia mencoba untuk tidur. Namun ternyata suara musik di bawah terdengar semakin besar.
besar, dan semakin besar. Nah itu dia guys. Natalie pun mencoba untuk sabar, namun akhirnya ia pun ngegas. Tanpa sengaja ia menjatuhkan lampu hias dan malah menemukan uang rampokan milik Johnny. Akhirnya ia menghubungi Sebastian untuk meminta pendapatnya. Can I show you something? I found this. Lalu Natalie menunjukkan uang tersebut kepada Sebastian. Sebastian berkata bahwa lebih baik menunggu James dan mendengar pendapatnya. Let's go talk to Jim. Akhirnya para perampok itu pun beraksi. Mereka menggunakan topeng plastik dan mendekati rumah James. Rupanya salah satu teman Serafina sedang bercocok tanam, lalu ia pun melarikan diri. Natalie yang melihat dari atas langsung bereaksi cepat dan menelpon ayahnya. Dad, you need to come home. There's some guys in the house. Here you are. James langsung menelpon Sebastian namun tidak diangkat. Sementara itu para perampok mulai mengumpulkan uang hasil rampokan tersebut. Mereka sangat senang karena semua petunjuk yang diberikan Johnny dapat mereka telusuri. Lalu terlihat Sebastian berhasil meloloskan diri dan inilah yang terjadi. Rudy langsung menghubungi Johnny, perihal tewasnya Matthew. Johnny terlihat emosi dan langsung menuju ke lokasi. Tak berapa lama Johnny pun sampai ke TKP dan langsung menutup jasad Matthew. Kemudian ia langsung menghabisi Sebastian. Ponsel milik Sebastian pun berbunyi dan ternyata James lah yang menelponnya. James mengatakan dengan tegas supaya Johnny segera pergi atau ia akan mati. You walk away right now, and I won't kill you. James akhirnya sampai di depan rumahnya dan menyuruh istrinya untuk tetap di mobil, sementara ia akan masuk. You stay outside, okay? James pun berhasil menghabisi semua penjaga di luar, lalu ia menyuruh Serafina untuk menghampiri ibunya yang ada di mobil. Rupanya salah satu anak buah Johnny yang bernama Rudy mendengar itu semua. Ia pun segera menyerang, namun inilah yang terjadi. Yo. Rupanya Johnny belum menyadari kehadiran James, ia pun menelepon sheriff untuk datang ke TKP. Dengan santuy, Johnny pun sebats dan mengajak anak buahnya untuk turun. Let's go. Sesampainya di atas, salah satu anak buah menggunakan Natalie sebagai Sandra. Lalu inilah yang terjadi. Stairs. I need you to go to her. Okay, baby. All right. Hey, Johnny. Let's make a deal. Drop that shit. I wouldn't do that. Saat James akan membunuh Johnny, tiba-tiba sheriff muncul dan menodongkan senjatanya.
Johnny pun memerintahkan sheriff untuk menembak. God damn it, motherfucker, shoot him! Everybody dead, you get all the money. Lalu James berkata kepada sheriff agar bekerja sama dan membagi uang tersebut dengannya. Terlihat sheriff setuju karena ia akan mendapat bagian yang lebih besar. Lalu Johnny pun ngegas dan inilah yang terjadi. All we gotta do is figure out how to split up the money. Piece of shit, I'll kill you. Sheriff. Sungguh ending yang mengecerotkan. Tiba-tiba istri James datang dan menembak sheriff. Lalu uang itu pun menjadi milik mereka berdua. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Mimin menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Mimin gak tayangin. Oke, akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe untuk tahu update terbaru dari channel ini. Terima kasih.